Hai penggemar film, jumpa lagi dengan saya Elma. Kali ini saya mau menceritakan sebuah film dari negara India yang berjudul Gunjan Saksena. Film ini diangkat dari kisah nyata dan sudah tayang dari tahun 2020, yang dibintangi oleh Janhvi Kapoor dan dia berperan sebagai pilot Angkatan Udara India. Gunjan Saksena adalah pilot Angkatan Udara wanita India pertama yang pernah ikut dalam pertempuran. Bagus loh filmnya. Mari kita saksikan jalan ceritanya. Film diawali saat 15 tahun yang lalu, yaitu tahun 1984, di mana Gunjan Saksena yang masih kecil pergi naik pesawat bersama kakaknya yang bernama Ansuman. Saat itu Ansuman ingin tidur dengan menutup jendela, tetapi Gunjan malah ingin melihat pemandangan di luar pesawat. Lalu ada seorang pramugari yang melihat hal itu, kemudian dia malah mengajak Gunjan ke ruang kokpit. Di sanalah awal mula munculnya keinginan Gunjan untuk menjadi seorang pilot. Saat di rumah, kakaknya tidak menyetujui kalau Gunjan bercita-cita menjadi seorang pilot. Namun tidak dengan ayahnya. Dia tetap mendukung Gunjan untuk bisa mewujudkan impiannya itu. Dan hari-hari Gunjan pun berjalan hingga dia dewasa bersama impiannya, yaitu untuk menjadi seorang pilot. Cerita berlanjut beberapa tahun kemudian. Saat Gunjan yang baru lulus sekolah menengah dengan nilai yang sangat memuaskan, ibunya ingin dia melanjutkan ke sekolah tingkat atas. Tetapi Gunjan memiliki keinginan lain. Dia ingin masuk ke sekolah penerbangan di Delhi. Ibunya sangat marah mengetahui hal itu. Tetapi ayahnya tetap mendukung impian anaknya. Namun tidak semudah yang dibayangkan. Selama 3 tahun, berbagai upaya telah dilakukan oleh Gunjan agar bisa memenuhi persyaratan untuk bisa mendaftar ke sekolah penerbangan. Namun impiannya itu terhalang saat dia diharuskan membayar sejumlah uang yang tidak akan mungkin disanggupi oleh kedua orang tuanya. Hingga dia pulang ke rumah dengan rasa sedih. सक्सेना साहब आप एक काम करिए आप ये घर भी. Namun pada keesokan paginya, ayahnya memberikan kejutan dengan menunjukkan sebuah iklan di halaman koran bahwa ada sebuah kesempatan untuknya untuk tetap bisa menjadi seorang pilot, yaitu dengan bergabung di Angkatan Udara. Kemudian Gunjan meminta izin pada ibunya kalau dia tidak akan menjadi pilot, tetapi dia akan masuk ke Angkatan Udara. Ibunya sangat terkejut mendengar hal itu. Lalu dia bertanya pada ayahnya, kenapa tidak menghalanginya? Tapi ternyata justru ayahnya lah yang telah menulis surat pendaftaran Gunjan. Dan kemudian dia pun mulai mendaftar dan menjalani serentetan tes. Gunjan menjalani tes dengan penuh keyakinan dan percaya diri. Sir, Jump! Dia menghadapi semua tes dengan tetap tenang. Yang hingga akhirnya hanya dirinya lah satu-satunya orang yang dinyatakan lulus. Tapi sayang, setelah dilakukan tes kesehatan, ternyata ada 2 persyaratan yang tidak dapat terpenuhi, yaitu berat badan yang kelebihan 7 kilo dan tinggi badan yang kurang 1 cm, sehingga dia mendapat surat penolakan kelulusan. Namun dalam waktu 2 minggu, dia diberikan 1 kali kesempatan untuk tes kesehatan ulang. Sekali lagi dia merasa bersedih karena kehilangan impiannya untuk menjadi pilot. Keesokan paginya, ayah Gunjan memberikan sebuah artikel untuk diet dari sebuah majalah. Gunjan pun berkata, okelah dia bisa menurunkan berat badannya, tetapi bagaimana dengan menambah tinggi badan? Rasanya itu tidak mungkin. Namun ayahnya mengatakan yang membuat dia termotivasi. Lakukanlah apa yang kau bisa, sisanya biarkan Tuhan yang melakukan. Karena keberuntungan selalu bersama dengan orang yang bekerja keras, bukan pada orang yang meratapi nasib. Maka Gunjan pun mulai berusaha untuk berolahraga, untuk menurunkan berat badannya. Meskipun di awal-awal angka timbangannya tidak ada perubahan, namun dia tetap terus melakukannya. Hingga tiba saat pemeriksaan ulang, di mana berat badannya sudah memenuhi persyaratan, sedangkan untuk tinggi badannya yang kurang dari 1 cm, secara mengejutkan, ternyata jangkauan tangan dan kakinya melebihi 1,5 cm dari persyaratan, yang akhirnya dia dinyatakan lulus untuk masuk Angkatan Udara dan memulai pelatihan awal kemiliterannya.
Namun saat dia mulai menjalani pekerjaannya sebagai opsir pilot di kamp Angkatan Udara, dia mendapati kenyataan pahit dan ketidaknyamanan. Karena situasi di Angkatan Udara yang semuanya adalah laki-laki. Mulai dari tidak tersedianya toilet untuk wanita, serta ruang ganti untuk wanita. Sehingga dia selalu terlambat untuk tiba di landasan pesawat. Akhirnya Gunjan pun membuat ruang ganti sendiri. Namun tetap saja dia tidak diberikan kesempatan untuk latihan terbang. Atasannya selalu beralasan kalau misi dibatalkan. Hingga saat perhitungan jam terbang, ternyata jam terbang Gunjanlah yang paling rendah. Sehingga komandannya yang langsung menguji kemampuan Gunjan dengan simulasi kegagalan mesin saat sedang terbang. Dan tanpa diduga, dia berhasil melewati ujian itu dengan sangat memuaskan. Dan bahkan di hari-hari berikutnya, yang memberikan pelatihan Gunjan adalah komandannya langsung. Dan dalam satu kuartal, Gunjan menjadi yang paling banyak mengumpulkan jam terbang, sehingga dia mendapatkan promosi untuk memimpin formasi terbang. Namun karena hal itu, justru membuat yang lainnya menjadi lebih tidak menyukai Gunjan. Hingga saat waktu dia memberikan pengarahan formasi terbang, atasannya tiba-tiba menggantikan dia dengan orang lain. Gunjan yang bersikeras meminta alasan atasannya, kenapa dia sampai digantikan orang lain. Tetapi atasannya memberikan alasan, kenapa dia tidak pernah bisa menjadi pemimpin. Yaitu karena dia tidak akan pernah menang panco. Hingga suatu hari, dia memberanikan diri untuk protes ke atasannya. Dia mengucapkan selamat atas kepicikan, ketakutan, dan harga diri laki-laki yang kosong. Gunjan pun langsung mengajukan surat cuti untuk pulang ke rumahnya. Gunjan yang melihat temannya sudah menikah, maka dia pun ingin menikah dan meninggalkan karirnya. Namun ayahnya menjelaskan padanya kalau selama ini dia tidak pernah mengajari hal-hal yang menghambat impiannya. Karena dia yakin anaknya harus bisa terbang. Dan karena surat cutinya ditolak, dia pun kembali lagi ke kamp Angkatan Udara. Saat melapor, Gunjan diperintahkan untuk pergi berperang ke suatu daerah bernama Kargil. Dan ternyata di sana ada kakaknya juga yang ikut berperang. Dia melarang Gunjan untuk terlibat di sana. Namun Gunjan tetap bertekad untuk mengambil bagian dalam perang itu. Namun tiba-tiba ada berita seorang tentara yang terluka parah dalam pertempuran. Gunjan dan atasannya pergi untuk melakukan penjemputan tentara yang terluka tersebut. Mereka pergi dengan 2 heli. Namun heli yang digunakan atasannya saat akan tiba di lokasi penjemputan ditembak jatuh oleh serangan roket granat. Lalu Gunjan pun mengambil resiko untuk tetap pergi ke lokasi heli yang jatuh tersebut. Untuk menyelamatkan atasannya dan tentara yang terluka. Walaupun heli yang digunakan Gunjan terkena tembakan dan melakukan manuver yang beresiko, akhirnya dia berhasil melakukan misi penyelamatan. Dan film pun berakhir. Film ini mengajarkan pada kita kalau punya mimpi itu harus dikejar sampai berhasil. Seperti kata pepatah, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jika kalian menyukai channel ini, jangan lupa di-subscribe. Dan jika ada film yang mau diceritakan, tolong tulis di kolom komen. Terima kasih dan sampai jumpa.